Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda perhatiin, kalau pasar saham lagi naik turun gila-gilaan kayak roller coaster, ada orang yang sampai keringet dingin mantengin layar, tapi di sisi lain ada yang malah tidur nyenyak, seakan nggak terjadi apa-apa. Nah, jawabannya itu murni soal psikologi pasar. Hari ini, kita nggak bakal tebak-tebakan harga saham besok. Kita bakal main game sedikit. Bayangin Anda lagi milih role atau karakter di dalam sebuah video game sebelum mulai main. Oke, yuk langsung kita mulai. Pertanyaan terbesarnya sekarang, karakter investor macam apa sih Anda di bursa saham? Data yang jadi acuan analisis kita kali ini membedah 3 profil investor yang benar-benar beda 180 derajat. Masing-masing punya senjata sendiri, arena pertempuran sendiri, dan tentunya psikologi yang unik. Memahami profil ini bukan cuma soal teori ya, tapi ini kunci mutlak buat nemuin identitas asli Anda di market. Kalau sampai salah milih karakter yang nggak cocok sama kepribadian Anda, wah, bursa saham bakal kerasa nyiksa banget. Kita lihat yuk detailnya. Karakter pertama, value investor. Buat karakter ini, mari kita turunin sedikit temponya. Value investor itu bergeraknya tenang, penuh perhitungan, dan pastinya nggak gampang ikut-ikutan keramaian pasar. Menu utama mereka benar-benar cuma satu, analisis fundamental. Mereka nggak peduli sama sekali sama rumor pasar atau pola grafik yang ribet. Senjata andalannya, rasio-rasio klasik kayak PR atau price to earnings ratio, PBV, dan ROE. Mereka ini ibarat detektif yang lagi teliti banget nyari harta karun, alias nyari saham salah harga yang lagi didiskon gede-gedean sama pasar. Terus, di mana medan pertempuran mereka? Bukan dalam hitungan hari atau minggu ya, horizon mereka itu panjang, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Poin pentingnya di sini, mereka cuma pakai kondisi ekonomi makro sebagai kompas penunjuk arah aja buat ngecek tren besar. Jadi, mereka nggak bakal tiba-tiba ngerombak arah portofolio cuma gara-gara ada berita suku bunga harian. Sekarang coba perhatiin mekanisme pertahanan mereka. Batas toleransi kerugian alias stop loss mereka itu longgar banget. Sifatnya lebih ke arah psikologis, bukan angka yang kaku. Selama fundamental perusahaannya masih solid, harga turun itu artinya diskon, bukan ancaman. Ini kelihatan banget dari kebiasaan rileks mereka. Ngecek aplikasi trading paling cuma seminggu sekali. Tapi, ada tapinya nih. Kalau indeks ketakutan pasar atau VIX lagi tinggi, mereka langsung mode waspada. Mantau sih, tapi tetap nggak pakai panik. Kalau kita harus merangkum ultimate skill atau identitas utama karakter ini, jawabannya cuma 2 kata, sabar dan analisis. Ini adalah kombinasi maut antara kemampuan membedah laporan keuangan sampai ke akar-akarnya, plus kesabaran tingkat dewa buat nunggu pasar nyadar nilai asli dari saham tersebut. Lanjut ke karakter kedua, dividend hunter. Kalau Anda ngerasa value investor itu udah sabar banget, tunggu sampai Anda kenal karakter yang satu ini. Menu utama dividend hunter benar-benar cuma fokus ke satu titik, dividen alias cash seger yang masuk ke rekening. Makanya, filter screening mereka spesifik banget. Mereka nyari persentase yield dividen yang tinggi dan rasio payout yang sehat dan konsisten. Buat para pemburu ini, kondisi makro itu cuma dianalisis ketat untuk nyari peluang yield paling mantap di antara berbagai instrumen investasi yang ada. Waktu pertempuran mereka luar biasa panjang, 3 tahun, 6 tahun, sampai 10 tahun. Ini benar-benar lari maraton bukan lari sprint. Timeline sepanjang ini tuh kontras banget sama mayoritas orang di pasar saham. Intinya, mereka bukan lagi berdagang saham, tapi mereka lagi beli mesin pencetak uang dan dibiarin kerja gitu aja selama 1 dekade penuh. Luar biasa kan? Nah, ini bagian dari data yang menurut saya paling mengejutkan sekaligus menarik. Waktu pasar lagi krisis, indeks VIX meroket, dan semua orang panik jualan, para dividen hunter ini malah senyum-senyum kesenangan. Lah kok bisa? Karena pas harga saham perusahaan yang rajin bagi dividen itu anjlok, otomatis persentase yieldnya meroket naik. Buat mereka, ini pesta diskon besar-besaran. Makanya, aturan stop loss hampir nggak ada di kamus mereka. Jual saham pas lagi turun malah dianggap dosa besar. Dan sejujurnya, kelakuan mereka ini agak lucu sekaligus mengagumkan sih. Coba tebak seberapa sering mereka buka aplikasi trading? Bulanan. Saking jarangnya, mungkin mereka sampai lupa password akun sendiri. Mereka nggak peduli sama sekali sama pergerakan harga harian. Masuk aplikasi cuma buat ngecek dividen udah cair belum, mungkin tambah beli dikit, tutup aplikasi, dan kembali jalani hidup. Ultimate skill mereka adalah sebuah level up dari karakter pertama tadi. Bukan sekadar sabar, tapi sangat sabar. Kesabaran ekstrim yang benar-benar nggak tergoyahkan sama fluktuasi harga di pasar. Dan yang terakhir, karakter ketiga, intraday trader. Oke, lupain semua ketenahan tadi karena sekarang ritmenya berubah total. Di sini nggak ada kamus nunggu, semuanya serba cepat, tegang, dan penuh momentum. Senjata karakter ini super taktis dan agresif. Menu utamanya,
BSJP alias beli sore jual pagi, murni pakai analisis teknikal. Mereka sama sekali nggak peduli perusahaannya jualan apa. Filter mereka benar-benar fokus nyari momentum dan probabilitas matematis, pakai Z-score dan indikator stokastik. Mereka cuma butuh sinyal di mana harga udah kemurahan atau kemahalan dalam waktu yang sangat singkat. Medan perang mereka? Singkat banget. 1 jam, 12 jam, atau maksimal 24 jam. Ya, horizon mereka itu di bawah 1 hari. Buat seorang intraday trader, nyimpen saham sampai pasar tutup atau nginep semalaman itu resikonya udah kayak ngancam nyawa portofolio. Terus, data makro dipakai buat apa dong? Cuma dilirik sekilas buat ngatur sizing, alias seberapa gede modal yang berani mereka lempar hari itu juga? Kontrasnya tajam banget di sini. Mekanisme pertahanan mereka itu stop loss yang obsesif dan ketat abis. Maksimal minus 3%, titik. Nggak ada toleransi, nggak ada ruang buat berharap harga bakal naik lagi. Dan karena horizon mainnya cuma jam-jaman, mereka buka platform itu setiap hari, setiap detik. Matanya melototin antrian bid dan offer tanpa berkedip. Kalau volatilitas fix lagi liar-liarnya, mereka langsung respons cepat ngecilin ukuran sizing biar nggak kegulung ombak. Skill utama buat karakter ini, disiplin dan cepat bertindak. Tanpa kedisiplinan tingkat dewa buat motong kerugian dan jari yang secepat kilat buat eksekusi tombol jual beli, karakter ini bakal hancur lebur di bursa. Ini adalah pekerjaan purna waktu yang nuntut 100% fokus Anda. Jadi, mana pilihan karakter Anda? Nah, setelah kita bedah habis isi kepala dan persenjataan dari 3 profil tadi, yuk kita tarik nafas sebentar, kita turunin ritmenya, dan kumpulin ketiga karakter ini di satu arena yuk. Bayangin ya, menghadapi pasar yang sama, dengan kejadian ekonomi yang 100% sama persis, respons mereka bertiga ini bisa tolak belakang banget. Value investor nunggu 1-3 tahun, dividend hunter santai sampai 10 tahun, sementara intraday trader ogah pegang barang lebih dari sehari. Aturan stop loss juga gerak dari yang sekedar batas psikologis buat value investor, hilang sama sekali buat dividend hunter, lalu jadi harga mati buat intraday trader. Dari yang cuma ngecek aplikasi sebulan sekali, sampai yang menatap layar harian. 3 jalan yang beda dengan syarat skill yang juga super spesifik. Jadi intinya, dan ini adalah pertanyaan penutup yang wajib Anda tanyakan ke diri sendiri. Apakah ketersediaan waktu dan ketahanan psikologi Anda di dunia nyata udah benar-benar sejalan sama karakter yang lagi Anda mainkan di bursa saham? Kalau Anda pekerja yang sibuk dari pagi sampai sore tapi maksa jadi intraday trader, Anda bakal stres berat. Atau kalau Anda tipe yang nggak sabaran tapi sok-sokan jadi dividend hunter, Anda bakal tersiksa. Pilih karakter Anda berdasarkan siapa diri Anda sebenarnya dan biarkan pasar saham yang bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Coba renungkan baik-baik ya. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.